Sekarang kita sela dulu dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Sulaiha Azwan, yaitu produksi sate bandeng dan sate bebek Kalisa yang rasanya ya apa ya namanya Oke. luar biasa deh, extraordinary. Silakan Bu Sulaiha. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Selamat Ada siang, slide presentasi ya? sahabat kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang share saya apa Pak Tito nih Pak? Bu Sureha juga boleh kalau seandainya bisa share di situ kan saya. Oke, saya coba share sendiri ya. Oke, sudah kelihatan ya? Ya. Ini sate. Ini udah mulai nih. Sate bandeng dulu ya, nanti sate bebeknya kalau masih ada waktu nanti saya share sate bebeknya. Silakan. Sate bandeng. Saya namanya sate bandeng Kak Lisa, brandnya IG-nya itu ada dapur Kak Lisa. Jadi cara jualan kita tuh di sosmed dan memanfaatkan relasi suami, relasi saya, teman-teman anak-anak, juga kebetulan anak-anak sudah besar, jadi relasi anak-anak juga. Kita manfaatkan semuanya. Ini sate bandengnya bentuknya seperti ini, semua sudah siap santap, tinggal dimakan. Terus ini bahannya itu dari ikan bandeng dan rempah-rempah saja. Gak ada bahan campuran lainnya. Ini daging bandengnya kita buka dulu, kita kupas dulu. Terus ini bumbunya itu terdiri dari ya bawang merah kayak gitulah, cabai. Ini rahasia keluarga, resep keluarga. Ini diturunkan dari ibu saya juga dari neneknya, ya dari buyut kayak gitulah Pak. Jadi ini sate bandeng itu makanan khas dari Banten. Tapi setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, berbeda-beda. Kayak di Serang dan Cilegon itu berbeda. Kebetulan saya dari Cilegon. Kalau dari Cilegon itu dibungkus daun dengan daun pisang. Tapi kalau dari Serang itu ditusuk dengan bambu ya. Kalau yang sudah pernah makan sate bandeng yang di Serang. Dan resepnya di Cilegon sendiri pun itu berbeda-beda ternyata, Pak. Setelah di-compare dengan yang bikin sate bandeng lain itu ternyata berbeda gitu. Kita punya ciri khas masing-masing. Dan ini ciri khas dari keluarga besar lah, dari turun-temurun gitu. Terus selanjutnya itu daging bandeng itu setelah kita pilih fresh dari pasar. Saya sekarang masih ke pasar sendiri, Pak, masih turun sendiri ke pasar. Jadi setiap 2 hari sekali saya beli bandengnya langsung. Setelah dikupas itu kita giling, saya produksi sendiri, saya kerjakan sendiri dengan dibantu dengan orang rumah lah gitu. Setelah digiling itu dibungkus, baru dikukus, setelah dikukus dibakar, baru bisa dikirim ke customer. Saat ini, tadinya saya PO nih Pak, tadinya PO, tapi saat ini saya stok, ready stock. Jadi setiap hari itu saya produksi minimal 5 kilo. Ini kan ya bandengnya yang sekilo isi 4, jadi minimal sekali 5 kilo saya harus produksi. Karena ternyata tipe-tipe customer tuh nggak bisa kalau misalnya dia pas menanyakan, oh barangnya nggak ada, PO dulu 1 hari atau 2 hari. Mereka bisa berubah pikiran. Jadi sekarang saya stok itu ya alhamdulillah setiap hari ada saja gitu. Dan saya sudah membuka reseller. Sekarang ini masih dengan pertemanan. Teman saya bisa menjualkan, tapi dengan bagi hasil ya, bagi untung. Juga ada reseller yang sudah punya brand sendiri. Dia pakai brand sendiri, saya juga silahkan. Dia jadi ambil dari saya itu udah dalam bentuk jadi, dia packing sendiri. Dan ada juga yang dia memberikan ke saya itu stiker. Jadi sistemnya kalau mereka ada orderan, saya yang kirimkan tetap, tapi menggunakan stiker mereka. Next. Ini bentuk sate bandengnya seperti ini. Setelah dibuka, itu bisa kita potong-potong biar tampilannya lebih menarik. Ini customer saya diantaranya Ibu Christine Hakim. Ibu Christine Hakim pernah menjadi customer saya dan beliau selalu repeat order, alhamdulillah. Ini relasinya anak saya nih Pak, anak saya yang punya link ke Christine Hakim,
beliau menawarkan saat ketemu, dan selalu repeat order, alhamdulillah. Dan ini juga customer saya. Ini anak saya dulu SMA-nya di SMA 81 Jakarta, dan ini ibu-ibu di SMA Negeri 81 Jakarta yang sampai sekarang anak saya udah lulus kuliah, tapi sampai sekarang mereka masih repeat order. Ini juga salah satu customer saya. Ini juga kalau Ibu Dewi Motik, saat ketemu saya memang memberikan ke Ibu Dewi Motik. Itu saja Pak. Mungkin saya lebih senang tanya jawab sepertinya Pak. Karena nggak tahu mesti apa yang dipaparkan. Silakan Pak Tito. Ini sosmed saya nih Pak. Kalau nggak salah ada video juga ya? Ada videonya juga ya? Oh iya, ada videonya. Saya share videonya ya. Ya, silakan. Sebentar. Bisa terus dulu atau mau saya setel boleh? Oh iya, Bapak aja deh. Saya ini sulit mencarinya nih. Oke. Biasanya anak-anak nih, saya agak gaptek kalau untuk kayak gini. Oke, kalau gitu kita tutup dulu ini ya. Ya, boleh. Oke, saya buka. Jadi ini saya tadinya pikir Kalisa mereknya, ternyata Kak Lisa ya. Ya, tadinya Kak Lisa. Dibagi dua gitu. Terus ternyata setelah kompromi dengan suami, terutama nih Pak Tito, dia bilang jadi satu aja deh, kayaknya orang lebih gampang kenal gitu kalau dijadikan satu gitu. Oke, jadi lebih tren. Sarah udah keluar videonya saya? Udah keluar belum? Belum. Nah, ini sudah. Ya udah. Keluar ya. Tinggal di play. Kita saksikan. Ya, coba. Atur volumenya dulu. Oke. Dapur Kak Lisa. Oke, itu videonya luar biasa. Anak-anak lagi piknik itu, Bu. Ya. Yang sangat memikat dari video tadi ya, Pak Tito. Pada saat lagi nyobain itu senyumnya manis. Dan mungkin bagi yang hadir juga, ini bayangan sate ini, kalau saya mengamati ini pertama ini sate ikan, ya, jangan dibayangkan seperti sate, walaupun sate bebek kan juga enak, tapi ini sate ikan. Kedua, agak mirip rasanya dengan otak-otak, ya, cuman beda, agak mirip dengan otak-otak, cuma beda dan enak ya, enak. Kalau bagi saya enak, atau bagi Bu Sarah juga pernah makan, gimana rasanya? Ya, kayaknya memang benar Bu Sulaiha bilang, ada ciri khas itu saya akui. Saya sering banget dan doyan banget namanya sate bandeng ya. Itu ciri khas banget yang punya Bu Sulaiha. Jadi
dia itu pakai santannya, Bu Leha kan? Iya, pakai Pakai santan kan? Pakai Iya. kan? Nah, dia tuh kadar santannya itu apa ya, bisa mengikat tapi tidak berasa santan gitu. Ada kan yang rasanya jadi santan banget, ikannya hilang. Kalau ini enggak. Ini enggak. Otak-otak tuh agak santannya ke berasa. Tapi kalau yang Bu Suleha punya enggak, tapi jadi gurih gitu. Itu keren banget tuh Bu Suleha dan tidak amis ya. Enggak. Tidak amis. Amis, betul. Terima kasih. Bayangan saya, bagus. Bu Soleha dia udah berani nyetok. Dia udah berani nyetok. Nggak takut tuh Bu, waktu pertama kali main sistem stok begitu? Enggak, Pak. Itu malah selalu kekurangan. Bukan Waktu awalnya mau punya pikiran itu nggak takut waktu awalnya kok tiba-tiba berani nyetok gitu. Enggak, waktu itu awalnya nyetok, begitu ada sisa, saya jualan lagi. Biarpun sudah sore, saya tawar-tawarin lagi. Oh. Jadi diawali dengan ramenya orang order dulu ya, baru kemudian nyetok gitu ya, kira-kira ya. Oke. Kedua juga tadi kan saya lihat Ibu masih ke pasar sendiri, beli sendiri. Kenapa Bu? Apa nggak ada yang bisa menjadi langganan nyuplai kita atau gimana? Kok kayaknya masih Xiaopin pun tadi begitu kan? Mesti ke pasar sendiri, beli sendiri, melihat sendiri. Apa belum ada supplier tetap atau nggak percaya atau pernah dikasih kepercayaan tapi kemudian nggak memuaskan layanannya? Gimana tuh Bu? Ya betul, saya pernah dapat supplier, awal-awal bagus, lama-lama kok ikannya jadi kurang bagus dan yang ini juga timbangannya jadi kadang berkurang gitu, berat ikan itu jadi lebih mengecil, jadi sekarang saya ke pasar sendiri. Itu adalah langganan ya, padahal itu adalah langganan ya. Iya. Bu Xiaopin juga pernah ngalamin seperti itu? Coba punya langganan? Belum sih, belum. Kebetulan memang hobi ke pasar, melihat yang ikan-ikan gitu, kualitasnya, jadi lebih enak langsung terjun ke pasar.